يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, di dalam masa pandemi seperti ini, seharusnya kita tidak kehilangan semangat dan tidak usah terlalu banyak mempertanyakan kapan pandemi ini berakhir, nanti bagaimana ya. Lebih baik HHN, hadapi saja, karena semua ujian ini sudah diukur oleh Allah. Hayati hikmahnya apa dari semua kejadian ini dan nikmati pahala, nikmati ganjaran, ampunan di balik semua kepahitan ini. Salah satu yang sekarang kita semua diuji diantaranya adalah tentang usaha, tentang rezeki. Ada yang merasa rezekinya menjadi lebih sedikit, lebih sulit, dan ada yang memang di PHK. Jadi tanpa bermaksud mengecilkan keadaan, tapi memang kita harus menjalani semua ini, ya, bagian dari episode yang ketetapan Allah yang harus kita jalani. Sudah pernah diungkap, kalau uang kita tertutup dari luar, bukan berarti Allah menutup rezekinya sama sekali. Kadang-kadang dengan tertutupnya rezeki, maka kita bisa memanfaatkan tabungan, ya, namanya mantab, makan tabungan. Tabungan itu pun Allah yang menyediakan. Jadi tabungan itu bukan tiba-tiba, tidak, Allah siapkan agar bisa kita manfaatkan pada waktu Allah menahan rezekinya. Kadang-kadang ada yang tabungannya habis atau tidak punya tabungan, maka manset, ya, jual aset, jual sepeda, jual motor, jual apa yang bisa dijual, jalani saja, ya, tidak usah dengan sangat berat hati. Kalau toh memang itu masih dititipkan oleh Allah, karena itu pun rezeki dari Allah. Jadi aset-aset kita itu dulu kita tidak punya, lahir tidak punya aset, kemudian punya, lalu Allah menguji situasi, keluarkan. Jangan berat. Apa jadi batuk? Oh, belum minum, ya, ya. Maaf, sudah lama ini. Biasa ceramah di gunung. Lanjut. Kita tetap ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kita tetap semangat, antusias, all out di dalam apapun yang manfaat. Di antaranya usaha. Untuk membuat usaha, terutama bagi para kepala keluarga yang masih banyak tanggungannya. Nah, kalau mau memulai usaha, ini ada beberapa saran, ya. Jadi kalau mau bisnis, kita harus yakin bahwa kita itu pasti sudah ada rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Ini lengkapnya. Coba Ustaz tolong dibacakan. Jadi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Surat Hud ayat 6, ya. Ustaz? Ya. Bismillah. Jadi kita ada di rahim ibu dulu usia 4 bulan di rahim 120 hari sudah tercatat rezeki kita. Ya, silakan. Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Harus yakin ya rekan-rekan sekalian bahwa kita, bukan hanya kita, anak, istri, kucing, nyamuk, semuanya makhluk yang bernyawa itu sudah diciptakan dengan rezekinya, dan kita tidak bisa mati kecuali sesudah ketemu dengan rezeki kita. Harus yakin itu. Yang kita lakukan adalah ikhtiar menjemput rezeki kita. Yang kita cari adalah berkahnya. Makanya niatnya harus betul dan caranya juga benar. Kalau mau usaha nih ya, usahakan usaha tuh kalau sudah yakin jangan diawali dengan pinjam uang, apalagi yang pakai beban bunga dan sebagainya. Oh, itu memberatkan sekali. Usahakan usaha itu dari awal ngemodal sendiri, kalaupun ada yang ngemodalin, tapi tentu tidak dengan tuntutan yang akan menjerat nantinya, repot ya. Satu nih ya, keuntungan yang pertama kalau kita bisnis itu pemula adalah ilmu dan pengalaman. Jadi kalau usaha tuh jangan terlalu mikirin untung uang. Karena kita niatkan jadi amal, maka usaha itu kalau dapat ilmu baru, pengalaman baru itu udah untung, walaupun tidak dalam bentuk uang. Nah, biasanya jangan memaksakan diri selalu harus uang ya, tapi bisa dapat ilmu. Oh, ternyata begini. Oh, begini. Oh, saya punya pengalaman baru, termasuk ketipu, banyak hal yang enggak enak, itu juga bagian dari keuntungan dari Allah. Karena kalau Allah mau menolong seseorang, gerbangnya itu Allah menolong ngasih dia ilmu. Karena segala urusan itu bergantung ilmu. Jadi kalau Allah akan memberi sesuatu ke hambanya, biasanya yang pertama diberi itu adalah ilmunya. Dari ilmu nanti ketemu dengan berbagai pertolongan Allah lainnya. Makanya kalau usaha nggak dapat uang, bahkan mungkin rugi uang, tapi ilmu nambah, pengalaman nambah, sebetulnya itu untung. Dua, kalau usaha itu yang penting juga secara syariat adalah membangun nama, kredibilitas. Jadi kita berbisnis tidak untung uang, tapi orang jadi kenal ke kita. Lalu mereka jadi semakin tahu dengan izin Allah cara bisnis kita yang jujur, tidak pakai bohong, tidak pakai sumpah palsu, tidak pakai licik, selalu menepati janji. Nah, ini udah nilainya lebih tinggi daripada uang. Jadi jangan sampai karena uang nama kita jadi rusak. Ini secara syariat ya. Jangan sampai karena ingin uang, kita telat janji, kita terima order, tapi kita tidak realisasikan, yang kita sampaikan beda dengan yang kita janjikan. Kemudian karena perlu uang, kita terus ngomong banyak, ternyata kita tidak bisa memenuhi omongan kita atau barangnya tidak sesuai. Mungkin uangnya kita dapatkan, tetapi nama kita hancur. Sulit. Yang sulit itu secara syariat, ini syariat ya, katakan kita cari keridhaan Allah. Tapi secara syariatnya seorang muslim yang berdagang itu harus jaga kehormatan kita sebagai orang Islam. Tidak boleh kita melakukan kelicikan, kecurangan, sumpah palsu, janji yang tidak ditepati, amanah yang tidak dipenuhi. Jangan. Nama kita harus bagus. Jadi dalam bisnis itu yang penting seperti Rasulullah SAW membangun, beliau diberi gelar Al-Amin. Tapi kita melakukan ini bukan untuk dikagumi orang, tapi sebagai kewajiban kita. Sebagai orang Islam itu menjadi orang yang jujur, terpercaya. Jadi kita sudah punya pribadi, jangan melakukan keburukan yang membuat pribadi kita ini rusak, itu intinya. Ya, kita ini dengan Islam itu sudah terhormat. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang menciderai nama kita, karena Allah tidak suka. 3,
Yang ketiga di dalam bisnis itu adalah membangun relasi. Jadi walaupun tidak untung uang, tapi kita jadi punya teman, punya klien, punya kenalan baru. Ini untung nih. Kenalan yang puas berinteraksi dengan kita. Kadang kita harus mengeluarkan tenaga lebih, kadang kita harus memberikan sesuatu yang lebih, dan orang itu menjadi sangat tidak terlukai oleh kita. Nah, hubungan baik ini secara syariat ini ya, dia akan bicara kepada yang lain, mereferensi. Tuh kalau mau beli di sana aja, orangnya enak kan, jujur lagi, dan servisnya memuaskan, dan kalau ada komplain diterima dengan baik. Bahkan saya digenti. Relasi yang puas dengan kita secara syariat, mereka akan bicara ke yang lain. Hakikatnya Allah yang menggerakkan mereka untuk menginformasikan. Makanya makin banyak relasi, kenalan yang puas, itu untung. Kalau kita masih cukup makan, ya sudah, jangan terlalu ngebet kepada uang sampai kita merusak silaturahim. 4. Dalam bisnis itu, kalau mau bisnis pemula ini ya, dan juga yang sudah lama melakukan, boleh dievaluasi. Dalam bisnis itu usahakan sebanyak mungkin orang dapat untung. Bukan kita sisanya. Biasanya orang kalau jualan tuh memikirkan untung buat saya dulu. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Masih ingat teori ini? Ini roti sebesar ini. Yang gede nih. Ada punten? Semuanya harus mandiri ya. Ada kotak tisu biasanya. Di bawah, oh ini dia, udah lama gak ketemu. Ini roti harganya 10.000, modalnya 9.500, mana besar. Untungnya berapa? Jawab atuh hadirin, ini mah hitungan gampang. Berapa? 500 rupiah. Ada juga roti tipis begini, sama rotinya, kualitasnya sama, tapi kecil, harganya 10.000 juga. Biaya produksinya cuma 1.000. Untungnya berapa roti ini? 9.000 rupiah. Ini roti A, untung 9.000. Ini roti B, untungnya cuma 500 rupiah. Kalau ingin cepat untung, jualan yang mana? A atau B? Telat, saya mah pegang yang tadi. Hampir semuanya ngomong A. Kenapa Bu A? Karena untung 9.000, begitu? Maksudnya gitu? Pertanyaannya bukan itu, dibalik. Kalau Bapak Ibu jadi pembeli, mau beli yang mana? A atau B? Nah itu, rada cerdas sekarang ya. Dah yang untung sorangan wae. Ya. Karena mikirnya untung diri, maka milihnya yang untung 9.000. Harusnya kita pikirkan untung orang. Dan ternyata kalau mau beli, roti kita disandingkan, gak ada yang beli, bukannya untung. Nah orang itu kebanyakan mikir untung buat diri sendiri. Seperti koruptor juga begitu. Untungin diri terus akhirnya ya masuk penjara. Maling juga nguntungin diri. Nah, kalau maling nguntungin orang lain bukan maling, namanya dermawan ya. Jadi kalau mau bisnis,
usahakan resellernya untung, klien untung. Makin banyak orang yang merasa diuntungkan, ini kita makin untung. Gitu. Jadi jangan dulu mikir untung saya sekian. Misalkan kita punya barang segini, kemudian minta dijualkan oleh orang. Nih, jualin barang saya. Kita untungnya 80%, dia yang jual hanya misalkan 10-20%, hoream, ya kan? Ya, paruan aja, misal begitu. Semangat dia. Makin dia merasa beruntung, makin bisa ngejualin kita. Lebih gede lagi kasih untungnya, makin semangat. Nah, itulah sebetulnya di antara yang pemula harus lakukan. Jangan serakah, jangan egois, jangan sibuk mendahulukan diri. Kalau masih ada mau untungkan aja orang lain, dia akan kerja keras tuh. Kita harus ngegaji karyawan misalkan. Kan sebetulnya bukan kita yang ngegaji. Aduh, karyawan saya ini harus digaji. Ya udah, nggak usah ngerjain orang. Karyawan itu bukan kita yang ngegaji. Kalau kita punya karyawan, karyawan itu menggaji dirinya sendiri. Dengan dia bekerja, maka omset meningkat, lalu dia dapat rezekinya, kita dapat sisanya, udah untung. Ya kalau nggak ada dia, kita yang kerja, benar. Direktur utama merangkap karyawan inti. Jadi ada yang pelit gitu ya, ngegaji orang. Kayak mau ngebangun rumah, aduh sekarang mah mahal, tukang tentos, tembok we sorangan, ya enggak? Kan nggak jadi-jadi rumahnya. Nggak boleh berat itu, ngegaji orang tuh tidak boleh berat, harus sukacita. Dengan menggaji orang kita memberi jadi jalan rezeki bagi keluarganya, bagi anaknya, ya buat bayar kontrakan, buat bayar sekolah. Harus sukacita, jadi jangan stres mikirin ngegaji orang. Kalau stres mikirin ngegaji orang, nggak usah ngegaji, tutup tokonya, beres ya. Karena ada yang suka mengeluh ngegaji. Tapi memang kalau zaman sekarang yang digajinya juga kerjanya rada kurang lagi ini. Tapi ya episodenya begini. Dan yang utama dari semua bisnis ini adalah bisnis ini harus jadi amal soleh. Karena memakan waktu, tenaga, pikiran kita. Kalau tidak jadi amal rugi, kita pasti mati. Makanya jangan sampai bisnis ngeganggu sholat. Jangan sampai bisnis mengganggu ibadah yang khusus dengan Allah. Ya, karena tidak bisa kita dapat rezeki kecuali Allah yang memberi. Jadi bisnis itu bukan karena jago-jago amat, enggak lah. Yang enggak jago bisnis juga. Kalau Allah mau ngasih, mah kasih aja, benar? Tapi harus belajar bisnis yang baik supaya dikerjakannya dengan sangat baik, jadi amal soleh. Jadi gini hadirin, rezeki itu terserah Allah. Penjahat juga kasih we, gangster, yakuza, orang-orang yang gak beriman sama sekali, orang yang mengingkari Allah, yang memusuhi Allah. Ya, oleh Allah dicukupi we, kasih makan, kasih pakaian, kasih rumah. Ya, lalu kenapa nih kita nih yang sholat gini kok ngontrak terus, udah dikasih rumah besar juga belum tentu sanggup, ya. Kan itu ada tuh yang gajinya dulu 1,5 juta gitu ya, pusing aja. Terus ada seorang saudaranya, ya udah kamu daripada ngontrak terus jaga aja rumah saya, asal urus rumahnya, bayar listrik dan airnya. Baru juga sebulan kapok ya enggak, karena bayar listriknya aja 1,5 juta. Terus dia di rumah gede nggak makan, cuman ngeliatin rumah, kan sengsara. Gak usah pengen rumah gede hadirin, kalau memang kapasitas kita belum memadai. Saya pengen mobil Ferrari, ya sok aja tuh ya, boro-boro Ferrari, sepeda juga roda 3 ya.
Udah nggak usah banyak keinginan, lebih baik syukuri yang ada. Karena nikmatnya sesuatu itu bukan karena adanya sesuatu, tapi ternikmatinya sesuatu itu karena syukur atas sesuatu. Ingat ini baik-baik ya. Dikasih rumah juga kalau nggak punya syukur mah nggak ada enaknya. Dikasih makanan enak, nggak ada syukur, nggak ada enaknya. Dikasih sepeda bagus, nggak ada syukur, nggak ada enaknya. Karena Allah tidak menciptakan kebahagiaan, kebaikan itu pada bendanya, tapi pada syukurnya. Jadi jangan iri, wah itu punya itu, belum tentu dia bahagia. Karena bahagia itu pada syukur, bukan pada bendanya, bukan pada pemberian Allah fisiknya, tetapi dari sikap orangnya. Makanya doanya juga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itulah rekan-rekan sekalian sekilas pintas bagaimana mudah-mudahan kita bisa memulai usaha. Bagaimana Ustadz Mulyadi di mana Pak? Kan? Oh iya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan jangan mengeluh dengan keadaan, karena mengeluh tidak menyelesaikan. Terus saja ikhtiar, perbanyak sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalau sudah sholat, evaluasi sholatnya, jangan sampai sholatnya hanya gerakan badan saja, tapi hatinya lupa ke Allah. Terutama cek pada waktu takbir, ingat tidak ke Allah, Allahu Akbar, atau hanya mulut aja. Baca Fatihah, kadang-kadang kita selesai saja Fatihah itu tanpa kita sadar lagi baca Fatihah, ya kan? Saking cepatnya. Sujud, kita sering sujud, kadang lama sujud tuh ya, karena lupa ini sujud ke-1 atau kedua ya. Mau cepat duduk nggak enak, di belakang ada yang lihat, jangan-jangan baru serakaat udah berdiri lagi, jadi lama sujud. Aduh ya Allah tolonglah, ini yang ke-1 atau kedua gitu. Kadang-kadang kita baca at-tahiyat juga sedang ruku, karena saking tidak khusyuknya, tapi kita merasa udah sholat. Evaluasi sholat kita tuh sing dapat, terutama sujud ya, sujud itu saat kita dekat dengan Allah, sing dapat sujudnya enak. Terus doa di antara dua sujud, sing dapat Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu Akbar. Sing enak hadirin. Nah itu menolong nanti. Kemudian hal lainnya selama ini juga perbanyak istighfar ya. Karena istighfar itu jelas sekali itu ya. Dan kita tidak tahu kapan ampunan Allah datang. Jadi sambil dagang tuh istighfar, naik motor istighfar, naik sepeda istighfar, sambil masak istighfar, sambil duduk istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampuni saya ya Allah. Karena kita tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah, benar? Karena yang membahayakan kita itu adalah dosa kita. Amalan apalagi yang bagus ya tentu saja banyak baca Quran ya. Itu juga sangat menolong karena satu huruf itu satu kebaikan. Tapi gimana kalau sambil kerja? Ya kalau sambil kerja sulit ya istighfar atau murojaah Quran. Lalu bagaimana lagi? Sedekah. Jadi jangan lupa tiap dapat uang rezeki sedekah. Itu ada yang nawar barangnya 10.000 ditawar 5.000 padahal modalnya 7.000. Kalau dia sangat ingin, kalau dia sangat perlu, udah kasihin. Tapi rugi 2.000? Enggak rugi. Kita nolong orang tuh enggak rugi. Kalau ikhlas ya. Kita kan ada MK Bike tuh, ada yang pengelolanya nanya,
ini ada yang jual sepeda 3 juta, pasarannya sekitar 4 jutaan. Hanya kenapa jual sepeda? Karena untuk mengobatin istrinya katanya. Oh, kalau gitu beli aja 5 juta. Dia jual 3 juta, harga pasaran 4 juta, dibeli 5 juta. Atau rugi? Rugi enggak? Enggak. Karena udah jadi jalan nolong orang lain. Ya, udah itu dijual lagi, laku lah berapa, 4,5. Oh, rugi 500, enggak ada ruginya nolong orang. Tetap dari yang lain nanti dibuka, ya. Dari yang ini dibuka, dari sana dibuka, ada yang nitip modal, nih saya nitip modal, ada yang udahlah banyak lah. Tidak harus, jangan terlalu hitung-hitungan yang membuat kita jadi pelit. Makanya sedekah, sedekah, sedekah dengan senyuman, sedekah dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pengalaman, dan jangan pelit kalau kita punya keahlian itu ngajarin orang itu sedekah. Wah, nanti kalau dia jadi sama-sama ahli jadi saingan, nggak ada lah. Allah yang ngebagiin rezeki. Ini toko mirip kiri kanan, apa jadi berkurang rezeki? Enggak lah, Allah yang ngegerakin. Lihat tukang tahu Sumedang ya di Cileunyi, waduh ngejeret itu tahu Sumedang, sama warungnya, Allah yang ngatur rezeki. Nah begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Pak Faruk? Kalau tidak, kita akan segera akhiri. Pendek kata, dalam situasi sulit seperti ini, jangan lemah, jangan patah semangat untuk terus menerus menghadapi semua ini, ya. Jangan berkeluh kesah, masalah apapun hadapi, karena pasti sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Terus ihris ala ma yanfa'uk, berantusiaslah dengan apa yang manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, janganlah kamu lemah, bersikap lemah, terus semangat. Dan kalau sudah terjadi sesuatu, jangan mengatakan lawa'ani fa'atukana kadza wa kadza, aduh kalau enggak begini nih, kalau enggak jangan, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena kalau kita mengatakan seandainya ini, itu sudah mudah, setan menipu dia, ya. Begitu. Bagaimana Pak Faruk? Ada perkembangan apa? Ya, jadi lagi banyak-banyaknya ini ya. Kembali sekali lagi membaca ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini jangan membayangkan otot kuat di sini ya. Makin kuat iman, makin baik, makin dicintai Allah. Apalagi kalau sudah kuat iman ditambah dengan kekuatan ilmu, kekuatan finansial, kekuatan fisik, semua kekuatan akan jadi baik kalau didasari dengan kekuatan iman. Tapi kuat fisik, nggak kuat iman, pakai ngegebuk orang. Kuat ilmu, nggak kuat iman, bisa pakai nipu orang. Maka dasar al-mu'minul qawi ini harus dari kekuatan iman, ya. Ihris ala ma yanfa'uk, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi dalam semangat itu enggak boleh lepas dari minta tolong ke Allah, karena bisa orang semangat tanpa bimbingan Allah bisa ngaco. Banyak yang semangat tidak terbimbing jadi masalah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah engkau merasa lemah. Jadi jangan sekali-kali kita
lemah. Jadi harus semangat dalam hidup ini. Sedang sakit juga semangat. Jangan menjadi lemah. Nah, kalau sebentar ya Ustaz ya. Wala ta'jaz tadi mana? Nah, ini. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Dan apabila engkau tertimpa musibah, sesuatu yang tidak cocok nih dengan yang kita perjuangkan, dengan yang kita udah semangat, maka janganlah engkau berkata, aduh seandainya saya tidak berbuat demikian, tidak akan begini, tidak akan begitu. Tapi katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah. Jadi kalau sudah terjadi, ini sudah ketetapan Allah. Walaupun beda dengan yang kita perjuangkan, terima. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan fa inallahu taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seandainya saya enggak pergi, seandainya saya itu akan membuka tipu daya setan. Nanti jadi ngegulung, marah, jengkel, ruwet, ngegulung, nanti dia tidak bisa maju. Kalau dia tidak ridho ke takdir, akan di sana saja, nggak bisa berkembang. Marah, kecewa, jengkel. Silakan Ustaz. Kalau dilanjutkan ini, ya, tentang ekonomi itu yang sebetulnya beliau sekarang yang lebih siap. Demikian dari A, dan kita lanjutkan dengan Ustadz Mulyadi tentang perekonomian umat tadi. Ya, Fadol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar yang budiman, pendengar MKFM, pemirsa MKTV, penyimak Facebook, YouTube, dan medsos lainnya. Alhamdulillah kita lanjutkan sampai jam 6 ya, dan maaf saya agak terlambat tadi, mestinya berbagi setengah-setengah dengan AA. Ada qadarullah, ada hal tadi yang membuat bisa jadi terlambat. Bapak Ibu hadirin sekalian, menyambung apa yang disampaikan AA tadi, bahwa sekarang kita dalam kondisi pandemi. Walaupun kondisi pandemi, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, tidak boleh marah dan stagnan dari menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah tidak boleh berhenti, tentunya kita menuntut ilmu. Ya, berbagai media seperti ini menjadi jalan ilmu bagi kita, jalan kita bisa memperoleh ilmu Allah lewat mana saja. Ya, jangan sampai kesempatan yang banyak, karena memang kita harus lebih banyak di rumah saat ini tidak kita manfaatkan untuk menimba ilmu lebih banyak. Nah, salah satu ilmu yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita memiliki jiwa entrepreneur. Bagaimana kita memiliki keinginan, semangat untuk berwirausaha, untuk menjemput rezeki Allah. Nah, kaitan dengan itu insya Allah, karena hari ini nanti siang kita akan ada program, ke depan akan ada program launching Santripreneur ya, di Darut Tauhid ini, di bawah pesantren Darut Tauhid. Jadi insya Allah siang nanti akan ada seminar, ya, seminar trainer. Ini targetnya sekali lagi, jangan sampai kita tidak memiliki semangat
upaya kesungguhan untuk menjadi orang-orang yang menjemput rezeki di masa pandemi ini. Ada satu kisah menarik sebelum saya lanjutkan ini ya. Satu ketika ada seorang di Madinah, seorang yang tidak kaya ya, seorang yang miskin. Dan tiap hari makannya hanya rebus kedelai. Bukan keledai ya. Kedelai tidak direbus. Rebus kedelai. Ya, dia makan kedelai itu setiap hari sampai dia mengeluh karena sepulangnya dari masjid pagi hari subuh lihat kanan kiri orang-orang makan daging. Orang makan daging yang enak dan dia mengeluh sampai di rumahnya sama istrinya mengeluh. Ini gimana orang-orang sudah makan daging, makan enak, rebus daging, kita masih rebus kacang kedelai. Ya istrinya hanya menghidangkan itu sambil dia makan dan membuang kulit kedelai itu keluar jendela. Makan, buang. Selesai itu dia keluar, ternyata di luar itu ada seorang kakek tua yang sedang memungut kulit kedelai itu dan bersyukur. Masya Allah. Dia berdoa, Allahumma ya Allah, qad razaqtani bi ghairi haulan wala quwatan. Ya Allah, haulan wala quwatan, bi ghairi quwatan. Maha suci Engkau, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rizki kepadaku tanpa harus aku bekerja keras. Bi ghairi quwatan, tidak usah aku kerja keras. Dia duduk, kacangnya dilempar, dia ambil, dia makan, dapat rizki itu. Melihat itu langsung menangis bapak itu, ya seorang yang soleh ini. Ya Allah, benar. Ada orang yang hanya dengan itu saja ketemu rizkinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah sudah menyiapkan rizki, maka kita bertugas untuk menjemputnya dengan ikhtiar sekuat tenaga. Rumusnya dalam Quran, wallahu yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah yang memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah yang menahannya. Artinya kita harus yakin betul semua Allah yang mengatur. Namun tentu saja bergantung dari ikhtiar kita. Apakah kita berikhtiar sungguh-sungguh atau tidak. Nah insya Allah nanti ini baru iklan ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nanti bisa bergabung di link Zoom-nya di pesantren ya, program entrepreneur, program seminar entrepreneurship atau santripreneur. Alhamdulillah dengan adanya daring ini ya, dalam jaringan, adanya medsos ini, adanya online ini mempermudah kita bisa belajar dimanapun. Nah sehingga insya Allah dari pesantren Darut Tauhid kita akan menggulirkan namanya program santripreneur. Jadi bisa jadi santri tanpa harus mondok, tanpa harus datang ke pesantren, tanpa harus menyiapkan perlengkapan untuk mondoknya, tapi kita bisa lakukan di rumah. Dan targetnya adalah jadi seorang entrepreneur, pengusaha. Wabil khusus, ini wabil khusus bagi pemula. Nah, ini yang dasar, yang baru mau belajar. Nanti kita siapkan kurikulumnya. Ya. Kalau biasa ada program Akhlak Plus Wirausaha yang belajarnya harus datang, harus mondok dari Jakarta, dari Depok, dari Palembang sebagainya. Nah, ini tinggal di rumah masing-masing, ya. Dan akan dipandu oleh ahlinya, ya. Insya Allah nanti ada, hari ini baru pembukaan ya, pembukaan dan iklan boleh jadi, gitu ya. Informasinya saja dulu, tapi nanti lengkap pendataan ataupun program yang lebih luasnya akan disampaikan oleh Pak Gatot Guntakumara, beliau Ketua Yayasan Dorte, dan Coach Ridwan ya. Coach Ridwan Abadi ini beliau owner atau founder di Sukses Bisnis Berkah SBC ya, Sukses Bisnis Berkah. Jadi bagaimana
Sukses Business Community, Sukses Business Community. Beliau sudah banyak melahirkan para pengusaha-pengusaha muda yang maju, pengusaha-pengusaha baru, pemula yang kemudian bisa berkembang. Nah, tentu saja kenapa bisa demikian? Karena ilmunya, ya. Beliau sangat pengalaman, sudah banyak melahirkan para pengusaha muda, pengusaha baru, tidak muda, tidak mesti muda, ya. Karena kondisi pandemi ini tidak bisa kita pungkiri, banyak hal yang berubah, termasuk ya kalau kita baca di media, banyak perusahaan yang harus memberhentikan karyawannya, harus di PHK. Bagi kita orang beriman, rezeki kita tidak berhenti di PHK, rezeki kita tidak selesai karena adanya PHK, karena diberhentikan dari tempat kerja, tapi rezeki dari Allah itu sangat luas dan Allah yang mengalirkan tadi. Maka bagaimana kalau dari satu sisi ini jalannya dari tempat kerja sebelumnya jalannya tertutup, ada kesulitan, maka kita mencari peluang-peluang lain, jalan-jalan lain yang sudah banyak Allah sediakan. Nah begitu ya. Jadi insya Allah nanti mulai jam 9.30 ya, targetnya adalah akan memahami tentang pentingnya seorang muslim itu dalam berwirausaha. Bagaimana dalam Islam kita dianjurkan menjemput rizki yang halal ya, dengan cara yang halal, yang benar, yang penuh keberkahan. Yang kedua, kita bisa belajar nantinya dari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah adalah seorang bisnis ya. Sebelum diangkat jadi nabi, Rasulullah sudah berjualan atau melakukan perdagangan ke Syam. Rasulullah juga dikenal sebagai seorang entrepreneur yang jujur dan seterusnya. Juga dari para sahabat ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain yang memberikan contoh kepada kita. Nanti kita ungkap di situ. Kemudian juga memberikan pemahaman tentang pentingnya kita melakukan usaha ini bagian dari membangun ekonomi umat. Nah, kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk menghawatiri waliyahsyalladina law tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Takutlah untuk meninggalkan generasi yang lemah yang bagaimana salah satunya adalah jangan sampai lemah ekonominya. Ya kalau miskin itu akan berbeda dengan orang memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, sedekahnya bisa lebih banyak, bisa lebih sejahtera. Tapi kalau miskin ya susah, gitu ya kondisinya. Maka kita berharap diri kita dan keturunan kita itu jangan sampai keturunan yang lemah, termasuk lemah ekonominya. Kemudian juga memberikan ya pengetahuan nanti bagaimana wirausaha, entrepreneur, berbisnis yang sesuai syar'i. Tadi sampaikan oleh AA, bagi kita umat Islam bisnis tidak sekedar uang, tidak sekedar finansial, tetapi bagaimana bisa bernilai ibadah. Dan bernilai ibadah ini ada koridornya, ada panduannya, ada syarat-syaratnya dari Rasulullah, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, syariatnya sudah ada dan sudah diberikan, tinggal kita pelajari dan kita jalankan. Insya Allah akan sukses ya. Kemudian memberikan motivasi, mudah-mudahan nanti kalau ikut program ini kita termotivasi untuk mulai berbisnis. Apa saja ya. Alhamdulillah kalau di Darut Tauhid ada forum wirausaha, dia santri karya di forum wirausaha, sebagai santri karya ada sebagai musyrifah, sebagai guru, sebagai santri karya, karyawan, bagian administrasi, tapi dia bisa juga mengembangkan jiwa bisnisnya. Ada yang bisnisnya ke kuliner, ada yang ke fashion, ada yang ke jasa dan yang lainnya. Itu karena memang muncul atau timbul terlebih dahulu jiwa entrepreneur, dan muncul ini termotivasi, ada kemauan, ada keinginan yang kuat, diawali dengan pengetahuan. Artinya harus tahu dulu ilmunya. Berikutnya juga mudah-mudahan dengan program Santripreneur ini lebih banyak masyarakat yang lebih tercerahkan gitu ya. Mungkin kita bisa saja tidak mulai usaha sekarang
saya mah ada masih kuliah. Walaupun kuliah juga sekarang di beberapa kampus termasuk secara nasional, sekolah maupun kampus didorong untuk memiliki jiwa wirausaha. Perkuliahan kewirausahaan itu dimasukkan, gitu ya, menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari. Ini juga mendorong pemerintah menyadari bahwa tidak semua harus jadi ASN, ya, harus semua jadi pekerja, semua jadi pegawai negeri, ya susah. Ya. Sementara tempatnya terbatas. Tapi kalau berwirausaha, melakukan entrepreneur, ini akan sangat luas. Nah, kira-kira begitulah sahabat-sahabat sekalian. Ini waktunya akan habis ya, sedikit lagi. Jadi saya informasikan kembali, insya Allah hari ini jam 9.30 itu ada seminar entrepreneur. Ya, ini pengantar nantinya. Mudah-mudahan mencerahkan dan memotivasi Bapak Ibu setelah seminar ini punya keinginan, nantinya punya motivasi untuk ikut ya dalam program Santripreneur. Dan biasanya santri harus datang ke sini, harus nginep, mondok, harus di kelas. Ini cukup di rumah, mungkin juga aktivitas di rumah tidak terganggu, kita punya aktivitas lain tidak terganggu, tapi punya ilmu dan wawasan lebih luas nanti tentang entrepreneur. Menariknya juga, ya, nanti kalau ikut program Santripreneur ini akan di coaching, bukan coaching binatang, itu kucing. Jadi ada pelatih khusus, ada pendampingan, jadi kurang lebih nanti 3 bulan pelatihannya, nanti ada jadwal-jadwalnya, tidak tiap hari tentunya, dan nanti 3 bulan pendampingan sampai jadi. Ya, tapi gerbangnya sekali lagi mulainya nanti siang ya 9.30 bisa bergabung ini gratis untuk ikut seminarnya ya, bergabung di Santripreneur Darut Tauhid ataupun seminar, ini saya bacakan seminar Ahad 20 September pukul 9.30 sampai jam 11. Linknya nanti di share ya di semua medsos Darut Tauhid. Kalau susah tinggal dibuka medsos Darut Tauhid, nanti ada linknya untuk ikut Zoom ya, nanti ini terbatas Zoomnya 300 orang, jadi manfaatkan. Jadi kalau 300 sudah close, nanti bisa beralih ke medsos yang lain untuk bisa Zoom nanti bersama sekali lagi Pak Haji Gatot Kuntakumara STMM, beliau Ketua Yayasan Darut Tauhid dan yang banyak menggagas entrepreneur di Darut Tauhid. Kemudian ada Coach Ridwan Abadi, beliau adalah founder ya, Sukses Berkah Community atau owner Sinergi Business Solution. Beliau di Malang dan banyak melahirkan para pengusaha-pengusaha baru. Mudah-mudahan kita mungkin di antara sahabat-sahabat, para pendengar, para pemirsa semua yang berniat berwirausaha, manfaatkan seminar ini. Nanti saya juga masuk dari sisi pesantren, karena diamanai sebagai kepala harian pesantren, bagian dari program santri, ya, sehingga tidak, sekali lagi tidak berhenti karena masa pandemi, tidak berhenti karena adanya wabah, tidak berhenti belajar karena kita di rumah. Teruslah belajar, salah satunya bisa belajar secara online. Demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, karena waktunya sudah habis, semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan ini penuh berkah. Ilmu yang sudah disampaikan oleh AA guru kita tadi menjadi motivasi kita juga untuk menjadi entrepreneur yang benar, yang lurus, yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.